Shalom, kami dari kelompok Slebeu akan mempresentasikan materi tentang perkembangan intelektual pada anak SD dengan anggota yang pertama Kristiani Kilo, kedua Wiranti Palin, yang ketiga Dewi, yang keempat Hernita Tandibua, yang kelima Celsilia Octavia, dan yang keenam Yeni Topah. Bagian A, pengertian perkembangan intelektual. Yang dimaksud dengan intelektual adalah daya menyelesaikan diri dengan keadaan baru, menggunakan alat-alat, berpikir menurut tujuannya. Contohnya, apabila individu kurang mampu berpikir abstrak, individu yang bersangkutan intelektualnya kurang. Bagian B yaitu perkembangan intelektual anak di SD. Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif. Menurut Piaget, ada beberapa perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan kognitif. Menurut Piaget, anak usia antara 5-7 tahun memasuki tahap operasi konkret, yaitu pada waktu anak dapat berpikir secara logik mengenai segala sesuatu. Pada umumnya, mereka pada saat ini sampai kira-kira 2 tahun. Yang kedua yaitu berpikir operasional. Melakukan berbagai bentuk operasional, yaitu kemampuan aktivitas mental sebagai kebalikan dari aktivitas jasmani. Pada operasional, konkret anak-anak sudah mulai bekerja dengan angka-angka, mengetahui konsep-konsep waktu dan ruang, dan dapat membedakan kenyataan dengan hal-hal yang bersifat fantasi. Pada periode berpikir, ini pula anak-anak mulai mampu melakukan perpisahan mereka, memperhitungkan berbagai aspek yang ada sebelum mengambil suatu kesimpulan dan tidak lagi hanya terpaku kepada satu aspek saja seperti pada pemikiran pra-operasional. Nomor 3, konservasi. Konversi adalah kemampuan untuk mengenal atau mengetahui bahwa dua bilangan yang sama akan tetap sama dalam substansi berat atau volume selama tidak ditambah atau dikurangi. Pada usia sekolah dasar, sudah mampu melakukan konversi karena sudah memahami konsep bolak-balik, konsep bahwa ia dapat mengembalikan benda ke bentuknya yang semula tanpa ditambah atau dikurangi. Yang keempat yaitu seriasi atau tuntunan. Seriasi juga adalah salah satu perkembangan kognitif anak usia sekolah, yaitu memahami suatu seri posisi. Seriasi ini juga berlaku untuk berbagai dimensi, yaitu dimensi tinggi, panjang atau ukuran. Artinya anak usia SD mampu menyusun benda mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang kelima, klasifikasi dari objek-objek, yaitu kemampuan untuk memilih subkelompok. Kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir atau daya nalarnya. Upaya lain yang dapat dilakukan sekolah dalam mengembangkan kreativitas anak adalah dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti lomba mengarang, menggambar, dan menyanyi. Bagian C yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual pada anak usia SD. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual pada anak usia SD. Yang pertama yaitu kondisi organ penginderaan sebagai saluran yang dilalui pesan indera dalam perjalanannya ke otak. Yang kedua, inteligensi yang mempengaruhi kemampuan anak untuk mengerti dan memahami sesuatu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang diperoleh anak. Yang keempat, tipe pengalaman yang didapat anak secara langsung akan berbeda jika anak mendapat pengalaman secara tidak langsung dari orang lain atau informasi dari buku. Yang kelima, jenis kelamin. Karena pembentukan konsep anak laki-laki atau perempuan telah dilatih sejak kecil dengan cara yang sesuai dengan jenis kelamin. Yang keenam, kepribadian pada anak dalam memandang kehidupan dan menggunakan sesuatu kerangka acuan berinteraksi dengan orang lain. Bagian D, pengertian perasaan. Menurut Kaplan,
Perasaan adalah keadaan atau state individu sebagai akibat dari persepsi, sebagai akibat stimulus, baik internal maupun eksternal. Adapun emosi merupakan reaksi kompleks yang mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi dan adanya perubahan dalam kejasmanian serta berkaitan dengan perasaan yang lebih kuat. Karena itu, emosi lebih intens daripada perasaan dan sering terjadi perubahan perilaku dan hubungan dengan lingkungan, kadang-kadang terganggu. Bagian E, perkembangan perasaan anak di usia SD. Pada usia sekolah, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima. Oleh karena itu, dia mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol emosinya. Kemampuan mengontrol emosi diperolehnya melalui peniruan dan latihan atau pembiasaan. Adapun tahap perkembangan intelektual pada anak pada umumnya terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap sensoris motoris. Tahap yang pertama adalah tahap sensoris motoris. Pada umumnya, tahap ini terjadi atau dialami oleh seorang anak pada usia 0 sampai dengan 2 tahun. Pada masa atau tahap ini, seorang anak berada pada suatu masa pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan sensoris motoris yang sangat jelas. Adapun ciri-ciri tahap perkembangan sensoris motoris yaitu pertama, berlangsung pada anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Yang kedua, kemampuan berpikir ditunjukkan melalui perbuatan dan gerakan. Kemudian yang ketiga, anak memiliki kemampuan yang sangat besar dalam hal memegang atau menyentuh sesuatu. Yang kedua, tahap praoperasional. Adapun tahap ini berlangsung pada usia 2-7 tahun. Tahap ini juga disebut dengan tahap intuisi, sebab pada tahap ini perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitif. Atau perbuatan rasionalnya tidak didukung oleh pemikiran tetapi oleh unsur perasaan. Kecenderungan alamiah, sikap-sikap yang diperoleh dari orang-orang yang dianggapnya penting beserta lingkungan sekitarnya. Adapun ciri-ciri perkembangan tahap praoperasional yaitu yang pertama, tahap perkembangan intelektual praoperasional berlangsung pada usia 2-7 tahun. Kemudian yang kedua, kemampuan skema kognitif peserta didik pada tahapan perkembangan praoperasional sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, kesukaan seorang anak dalam meniru perilaku orang lain. Nomor 3 yaitu tahap operasional konkret. Adapun tahap ini berlangsung antara 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konkret dan sudah mulai berkembang rasa ingin tahunya. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Pada tahap ini, si orang anak sudah bisa mengamati, menimbang, mengevaluasi, dan menjelaskan pikiran-pikiran orang lain dalam cara-cara yang kurang egosentris dan lebih objektif. Ciri-ciri perkembangan tahap operasional konkret. Yang pertama yaitu tahap yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Yang kedua, pada dasarnya, peserta didik yang berada pada tahap perkembangan intelektual operasional konkret mulai dapat memahami aspek-aspek kumulatif materi. Yang ketiga, peserta didik dengan tahapan intelektual operasional konkret ini sudah dapat berpikir secara sistematis, beragam, benda dan peristiwa yang bersifat konkret. Yang keempat yaitu tahap operasional formal. Tahap ini dialami oleh anak yang berusia 11 tahun ke atas. Pada masa ini, anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan dalam pekerjaannya yang merupakan hasil dari berpikir logis. Selain itu, aspek perasaan dan moralnya juga telah berkembang sehingga dapat mendukung penyelesaian tugas-tugasnya. Sedangkan interaksinya sudah sangat luas menjangkau banyak teman sebayanya dan bahkan berusaha untuk berinteraksi dengan orang dewasa.
Ciri-ciri perkembangan tahap operasional formal. Yang pertama, anak yang berusia 11-14 tahun. Yang kedua, anak mempunyai kemampuan dalam mengkoordinasikan kemampuan kognitif dalam 2 bidang. Yang ketiga, 2 jenis kognitif, misalnya membuat kapasitas dan membuat rumusan hipotetik dan menggunakan prinsip-prinsip yang bersifat abstrak. Adapun yang mempengaruhi perkembangan intelektual pada anak. Yang pertama, faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, seorang anak sudah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Yang kedua, faktor lingkungan keluarga. Di sini, keluarga berperan sangat penting dalam memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai pengalaman. Permainan dan aktivitas sangat penting untuk perkembangan intelektual anak-anak. Ini membantu dalam mengembangkan kemampuan untuk memahami, berpikir, berkomunikasi, menghafal, membayangkan, dan mengerjakan kehidupan mereka. Perkembangan intelektual adalah kunci untuk membantu anak-anak belajar tentang harga diri dan kepercayaan diri. Hal ini memberi anak-anak inspirasi untuk terus menjelajah dan memahami dunia secara mendalam. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk membangun perkembangan intelektual pada anak. Yang pertama yaitu sembunyikan dan cari. Yang kedua, menyanyikan lagu anak-anak. Yang ketiga, bercerita. Yang keempat, permainan angka. Yang kelima, teka-teki. Yang keenam, sudoku. Yang ketujuh, catur. Dan yang kedelapan, memecahkan kubus Rubik. Perkembangan intelektual pada anak ditandai dengan beberapa proses mental, yaitu yang pertama, perhatian. Kedua, memahami informasi. Yang ketiga, pemikiran. Keempat, sedang belajar. Yang kelima, mengingat. Dan yang keenam, berpikir kreatif. Bagaimana mempromosikan perkembangan intelektual anak? Yang pertama, membangun keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan rentang perhatian. Dan yang ketiga, meningkatkan keterampilan memori. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual yaitu yang pertama, bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga mampu berpikir reflektif. Yang kedua, banyaknya pengalaman dan latihan-latihan memecahkan masalah sehingga seseorang dapat berpikir pra operasional. Ketiga, adanya kebebasan berpikir.